أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah bit tauhidi wa syariati samhah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis zikir, di dalam majelis yang dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mempelajari tauhid, mempelajari tentang pokok-pokok agama yang seyogianya atau seharusnya dikuasai atau difahami oleh setiap muslim. Kita mencoba metode belajar dengan sistem ma'rifatuddinil Islam bil adillah. Kita belajar mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Jadi kita enggak istilahnya bukan belajar dengan katanya-katanya, dengan tinggalan warisan leluhur dan sebagainya, enggak. Kita berusaha memahami agama Islam dengan sumber-sumber yang terpercaya, dengan dalil-dalil yang itu diambil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan juga ijma' para ulama. Dan kita berusaha memahami agama dengan lebih detail. Setelah dulu awal kita sudah belajar tentang mungkin 3 pertanyaan kubur yang akan ditanyakan semuanya kepada setiap manusia. Kita belajar tentang salah satunya kita membahas tentang dinil Islam. Kita sudah mempelajari tentang rukun iman, yaitu rukun iman beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita berusaha untuk lebih mendetail. Seharusnya kalau kadar minimal keimanan kita sudah cukup. Seandainya kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada para nabinya, itu sudah cukup. Tapi dengan pengetahuan yang terbatas, otomatis keimanan kita juga terbatas. Pengenalan kita terhadap Allah itu juga terbatas. Maka kita berusaha memahami tentang rukun iman ini lebih mendetail, disertai dengan dalil-dalilnya agar semakin menambah keimanan kita, menambah pengenalan kita kepada Allah, yang akhirnya dampaknya akan membawa keseharian kita semakin membawa ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari larangan-larangan Allah. Minggu kemarin sudah belajar tentang pengenalan kitab-kitab Allah, mengenal bahwasanya kitab Allah itu adalah benar-benar datang dari Allah, sak dalil-dalilnya. Sekarang kita mencoba beriman dengan nama-nama kitab Allah yang kita ketahui namanya, yang kabar itu datang kepada kita. Kitab-kitab Allah yang kabarnya dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah beriman dengan nama-nama kitab Allah yang telah Allah dan Rasulnya beritahukan namanya kepada kita. Dan yang kita ketahui namanya adalah yang pertama, Suhuf Ibrahim dan juga Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan Suhuf Musa diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Al-A'la itu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Enggak usah ditambah ya kalau pas ini, kalau dalam sholat ya. Inna hadza lafi suhufi Ibrahim wa Musa
alaihi salam, nggak perlu, karena nggak ada tuntunannya. Kalau kita dituntut seperti itu ya akan banyak sekali lafaz-lafaz nama-nama nabi, ya kita akan berat sendiri, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali nama-nama nabi di situ. Jadi suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa itu yang Allah kabarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, Az-Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Dawuda Zabura," dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur, surat An-Nisa ayat 163. Itu yang juga kita ketahui namanya. Ada juga kitab yang namanya At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan juga Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an dengan hak, membenarkan apa yang datang sebelumnya, dan dialah yang telah menurunkan At-Taurat dan Injil. Berarti Taurat dan Injil itu termasuk Allah kabarkan kepada kita namanya. Yang kelima yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Jadi kelima kitab ini Allah kabarkan kepada kita namanya. Kita bagaimana mengimaninya? Ya, kita harus beriman dengan nama-nama kitab tersebut dan nabi yang diturunkan kepadanya. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global. Maksudnya, kita beriman bahwa setiap rasul itu pasti punya kitab. Namun, tidak semuanya kita ketahui namanya. Allah tidak mengabarkan kepada kita kitab-kitab tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan timbangan supaya manusia berlaku adil. Surat Al-Hadid ayat 25. Jadi setiap rasul itu punya kitab sebagai panduan umatnya. Tapi yang sampai kepada kita kabarnya itu mereka tidak nama-nama kitab tersebut tidak semuanya disampaikan lewat Al-Quran. Berarti ya yang kita imani adalah bahwasanya setiap rasul itu pasti membawa kitab-kitab tersendiri, namun istilahnya nggak ada tinggalannya, nggak ada bekasnya, namanya pun kita nggak tahu. Berarti kita iman secara global aja. Berarti nabi terdahulu pasti mereka punya kitab. Tapi namanya kita nggak tahu. Adapun nama-nama yang disebutkan di atas 5 itu kita imani sak nama-namanya. Dan insya Allah akan kita jelaskan masing-masing kelima-limanya ini. Yang pertama, suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim itu adalah jamak dari sahifah. Suhuf secara bahasa itu jamak dari sahifah, yang artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis di dalamnya. Jadi sesuatu yang digunakan untuk menulis. Secara bahasa suhuf adalah sesuatu yang untuk nulis. Berarti suhuf Ibrahim adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suhuf Ibrahim wa Musa, sama ini. Suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Dan juga Allah berfirman di dalam surat An-Najm, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa." Apakah dia belum dikabarkan dengan apa yang ada di dalam suhuf Musa dan juga Ibrahim yang telah menyempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan suhuf Ibrahim ini dalam firman-Nya, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim." Katakanlah oleh kalian, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Surah Al-Baqarah. Berarti diturunkan kepada Nabi Ibrahim namanya suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim ini diturunkan oleh Allah di malam pertama bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihi salam fi awali lailatin min Ramadan."
telah diturunkan suhuf Ibrahim alaihissalam pada malam pertama di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun sekarang ini suhuf ini keberadaannya tidak diketahui. Renek baneke istilahnya. Kalau Taurat, Injil masih mending ada bekasnya meskipun dimodifikasi. Kalau suhuf Ibrahim itu secara sejarah maupun itu nggak ada tinggalannya. Bentuknya kaya ngopo ya nggak ada yang tahu. Sekarang berarti sudah hilang. Tapi kandungannya dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi sebagian isi dari suhuf Ibrahim apa kita nggak tahu. Selain suhuf Ibrahim itu isinya kayak apa kita nggak tahu. Tapi sebagian kandungannya Allah kabarkan melalui Al-Quran di dalam surat An-Najm. Amlam yunabba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru wazratun wisra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjani dzakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihi nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka wa adanil ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhi min qabl innahum kanu hum adlamu wa adgha wal mu'tafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya. Apakah belum dikabarkan kepadanya tentang apa yang ada di dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang telah menyempurnakan, yaitu isinya sebagian kandungannya, bahwasanya sebuah jiwa itu tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Dulu di dalam kitabnya Nabi Ibrahim juga seperti itu, kitabnya Nabi Musa juga seperti itu, di dalam Al-Quran juga sama. Allah wazirut azratun wisra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang mengerjakan dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Jadi, semua mendapatkan balasan amalnya. Dia mendapatkan apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Dan bahwasanya usaha dia akan memperlihatkan kepadanya. Kemudian dibalas dengan balasan yang paling sempurna. Ini sudah dikabarkan oleh Allah sejak zaman dulu seperti ini. Jadi tentang tauhid, tentang beramal, tentang balasan pengamalan itu sudah dikabarkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya terdahulu. Dan bahwasanya hanya kepada Rabbmu kesudahan. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan wanita dari air mani yang dipancarkan. Dan bahwasanya atasnya lah penciptaan yang lain yaitu kebangkitan. Dan bahwasanya dia yang memberikan kecukupan dan menjadikan ridha. Dan bahwasanya dia adalah Rabb bagi Asy-Syi'ra, yaitu nama sebuah bintang yang disembah. Jadi tentang tauhid semua ini, tentang tauhid. Allah semua yang menjadikan seseorang itu perubahan, senang, susah, gembira, kecukupan, semuanya adalah atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sudah zaman dulu tentang diajari tentang tauhid. Bahwasanya hanya Allah yang membuat seperti itu. Bahkan bintang-bintang yang disembah oleh kaum saat itu juga disadarkan mereka bahwasanya Tuhannya bintang itu juga menyembah pada Allah. Allah yang menyebabkan yang mengatur bintang yang disembah oleh orang-orang itu. Dan bahwasanya dialah yang menghancurkan kaum Ad yang pertama. Ini termasuk ancaman. Jadi konsekuensi tauhid itu kalau tidak begitu, kalau umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, mereka ketika disampaikan risalah para nabinya diajak tauhid, mereka menentang, langsung dihancurkan oleh Allah akar-akarnya. Mulai dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi kaum Ad, kemudian Tsamud juga seperti itu, disampaikan oleh nabinya datang mengajak pada tauhid, ditentang, kemudian dihancurkan sak kaumnya, sak akar-akarnya.
maka dia tidak menyisakan. Dan juga kaum Nuh sebelumnya sama seperti itu. Sampai sak donya banjir kabeh. Itu karena akibat kedurhakaan mereka terhadap ajaan para nabinya. Sesungguhnya dahulu mereka lebih zalim dan lebih durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah Allah hancurkan. Maka Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Surat An-Najm ayat 36 sampai 54. Ini semuanya mengajarkan bahwasanya Allah mengajak kepada kaum para nabi untuk bertauhid, bahwasanya Allah yang mengatur segalanya, Allah yang membuat tertawa, Allah membuat senang, Allah yang mencukupi rezeki, Allah yang mengatur, istilahnya memberi seret rezeki, itu semuanya adalah dari Allah. Bahkan menciptakan manusia, kemudian membangkitkan manusia, itu semuanya diajak kepada tauhid. Tapi konsekuensinya kalau tidak mau tauhid, tidak mau menerima dakwah para nabi, maka kaum inilah yang akan dibinasakan oleh Allah seperti halnya kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaumnya kaum Samud, kemudian juga kaum Lut, itu semuanya dibinasakan oleh Allah roto dengan azab yang pedih. Ini sebagian kandungan dari suhuf Ibrahim. Ibrahim dengan Musa ini jaraknya kan Nabi Ibrahim ini kan berapa generasi ya? Masih duluan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf saudaranya itu kan berarti. Kemudian dari keturunan Nabi Yakub inilah nantinya Nabi Musa muncul. Berarti kan masih beberapa generasi ke atas itu. Jadi isinya sama antara kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian lama setelah itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, sebagian isinya sama yang dikabarkan kepada kita melalui Al-Qur'an. Kemudian selain itu Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dengan tauhid dan membersihkan jiwanya dari kesyirikan-kesyirikan. Wa dzakara asma rabbika fasalla, kemudian mengingat nama Rabbnya dan mereka salat. Bal tu'thiruna hayatud dunya, tapi kalian mendahulukan kehidupan dunia. Rata-rata seperti itu. Orang diajak tauhid tapi mereka mengikuti hawa nafsunya dan tidak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka tu'thirunal hayatad dunya, mendahulukan kehidupan dunia. Makanya dibantah oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula. Sungguhnya yang demikian itu ada dalam suhuf yang terdahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi kandungan ini, ajaan ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbika fasalla, ini ada di dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Berarti ini sebagian kandungan yang Allah kabarkan kepada kita melalui Al-Qur'an. Ini ya harus kita imani bahwasanya ajaan para nabi dulu itu sebenarnya ya sama aja. Intinya sama. Mengajak kepada tauhid. Adapun syariatnya yang berbeda-beda. Sama-sama diajak sholat mungkin. Kan wa dzakara asma rabbihi fasalla. Zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim ya sudah disuruh sholat. Tapi tata cara sholatnya apakah sama dengan sholat kita ya? Allahu a'lam. Beda. Sholatnya beda. Nabi sama. Zamannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu juga semuanya disuruh untuk sholat. Kemudian umat Nabi Muhammad juga disuruh untuk sholat. Umat Nabi Isa itu juga disuruh untuk sholat. Tapi tata caranya aja yang berbeda. Tapi perintahnya itu semua dari Allah untuk mengesahkan Allah, bertauhid. Jadi inti ajaran dakwah para rasul adalah sama, yaitu tauhid. Itu suhuf Ibrahim. Kemudian suhuf Musa dan kitab Az-Zabur. Allah menyebutkan suhuf Musa dan sebagian isinya di dalam surat Al-A'la dan An-Najm yang kita baca di atas tadi. Jadi suhuf Musa, suhuf Ibrahim, isi kandungannya yang sampai kepada kita itu sama dengan suhuf Musa itu sama dengan suhuf Ibrahim.
Nah, ini cuman ada sedikit perbedaan masalah apakah suhuf Musa dengan Taurat ini sama apa enggak. Soalnya sama-sama diturunkan kepada Nabi Musa. Ada sebagian yang mengatakan, sebagian ulama yang berpendapat bahwa suhuf Musa itu berbeda dengan Taurat. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya suhuf Musa dengan Taurat itu beda zaman. Awal-awal mungkin suhuf Musa, kemudian Allah menyempurnakan, memanggil Musa selama 40 hari, kemudian diberikan lembaran-lembaran, itulah Taurat. Tapi sebelumnya sudah ada suhuf Musa. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah. Ini beliau berpendapat, ada pendahulunya juga. Ada sebagian ulama-ulama mutaqaddimin yang berpendapat seperti itu. Suhuf Musa dengan suhuf Ibrahim itu beda. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya suhuf Musa itu bagian dari Taurat. Jadi Allah memberikan kitab kepada Nabi Musa itu beberapa fase. Nah, suhuf Musa ini bagian dari Taurat. Jadi Taurat itu misalnya besar, ini suhuf Musa cuman sebagian kecil, satu bab misalnya. Itu ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu yang disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah. Tapi ada juga ulama yang lain mengatakan bahwasanya suhuf Musa dengan Taurat itu sama. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi ini masalah perbedaan ulama, tapi intinya sama, bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada Nabi Musa. Ada yang Allah kabarkan namanya suhuf Musa, ada namanya At-Taurah. Lah, dua ini suhuf Musa dengan Taurat apakah sama atau beda? Ini ada sebagian sedikit perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini tidak menjadikan seseorang menjadi keluar dari Islam, karena itu kan termasuk hanya sebagian kecil. Cuman masalah pengertian aja. Wallahu a'lam mana di antara pendapat ini yang lebih kuat. Namun seorang yang beriman wajib beriman secara global dengan semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Diimani aja udah. Allah turunkan suhuf Musa ya diimani, Taurat ya diimani. Taurat suhuf Musa padha ora, Allahu a'lam. Adapun Az-Zabur, kalimat Az-Zabur secara bahasa itu artinya kitab. Jamak dari Az-Zubur. Kalau Az-Zubur itu dinukilkan dari firman Allah, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Segala yang mereka lakukan tertulis di dalam Az-Zubur, surat Al-Qamar ayat 52. Maksudnya adalah semuanya itu ditulis di dalam kitab-kitab yang ada di tangan malaikat. Ini secara bahasa. Berarti Az-Zubur itu adalah kitab. Adapun maksudnya yang kita ketahui tentang Az-Zabur secara syariat berarti itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163 dan surat Al-Isra ayat 55, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu makanan Taurah as-sab'a wa utitul makanan Zabur al-ma'in wa utitu makanal Injil al-mathani wa fudziltu bil mufassal. Aku telah diberi as-sab'u yang sebanding dengan kitab Taurat. Jadi kalau kita tahu klasifikasi Al-Qur'an itu ada klasifikasi surat-suratnya. Surat Sab'ut Tuwal, 7 surat yang panjang, yang awal, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. 7 surat awal itu kan termasuk surat yang panjang-panjang. Suratnya 200 ke atas, 200 ke atas ayat. Ini surat yang panjang-panjang itu namanya As-Sab'ut Tuwal, 7 surat yang panjang. Nah ini Nabi Muhammad diberikan 7 surat yang panjang ini sebanding dengan kitab Taurat. Maksudnya
kitab Taurat berarti bandingannya itu seperti halnya surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang di dalam Al-Qur'an, mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal itu. Kemudian ada yang namanya Masani, Ma'in itu surat-surat dalam Al-Qur'an setelah 7 surat yang panjang tadi yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Setelah itu kan mesti banyak tuh itu. Mulai dari ayatnya lebih dari 100 semua itu sampai beberapa ayat itu. Kemudian aku diberi Al-Ma'in, jadi ayat-ayat surat-surat yang ayatnya lebih dari 100 yang sebanding dengan kitab Az-Zabur. Jadi isinya itu kurang lebih ya, kalau kita bayangkan Zabur itu ya seperti halnya surat-surat itu. Jadi kalau kita Taurat itu kan berarti suratnya panjang-panjang. Kalau Zabur sebanding kira-kira perkiraan itu seperti halnya Al-Ma'in. Dan aku diberi Al-Masani yang sebanding dengan kitab Al-Injil. Jadi Injil itu lebih pendek lagi. Masani itu di bawah 100 sampai dengan surat Qaf. Jadi kan suratnya lebih pendek lagi. Injil bandingannya seperti itu. Dan aku diberi Masani sebanding dengan kitab Injil. Dan aku dikaruniai kelebihan dengan Al-Mufassal. Nabi Muhammad itu dikasih kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lain tuh surat Mufassal, mulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Itu surat-surat pendek yang jumlahnya banyak sekali kan itu. Suratnya jumlahnya banyak tapi ayatnya pendek-pendek. Qaf kan ada mulai Qaf sampai Al-Mursalat itu Mufassal yang panjang, ada yang tengah-tengah itu mulai An-Naba sampai Ad-Duha Al-Qari'ah. Habis itu yang pendek-pendek lagi itu mulai dari Al-Insyirah sampai An-Nas. Ini klasifikasi surat-surat di dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita maksudnya perbandingan kurang lebih kandungannya seperti itu. Jadi kalau Taurat itu yang lebih tebel, nanti Injil itu Zabur itu di bawahnya itu, Injil di bawahnya lagi. Adapun sisanya ya itu Nabi Muhammad itu punya kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kemudian Zabur itu diturunkan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa unzilatiz Zabur li thamani asyarati khalat min Ramadan. Diturunkan Az-Zabur setelah berlalu 18 hari di bulan Ramadan. Berarti malam keberapa itu? 19. Itu sedikit yang kita ketahui tentang Zabur. Adapun isinya ya Allah tidak kabarkan kepada kita isinya. Tapi yang jelas diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab berikutnya yang kita ketahui namanya yaitu At-Taurah. At-Taurah itu berasal dari At-Turatu, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya ajaran. Jadi bahasa aslinya Taurat itu dari bahasa Ibrani. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Taurat di dalam Al-Quran dan Hadis, yang pertama yaitu kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa Alkitab, maksudnya Taurat, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Al-Baqarah ayat 87. Berarti Nabi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltaqa Adam wa Musa, faqala Musa li Adam, antal ladzi ashqaitan nas wa akhrajtahum minal jannah. Qala Adam, anta Musa alladzi istafaka Allah birisalati wastafaka li nafsi wa anzala 'alaika Taurah. Qala na'am. Jadi besok itu Nabi Musa itu apa ya? Istilahnya protes karena Nabi Adam.
ketika bertemu itu debat. Berkatalah Nabi Musa kepada Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah Adam yang telah menyengsarakan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga. Jadi istilah itu sedikit rodok mencela. Jenengan iki lho, bapake menungso, tapi goro-goro jenengan itu wong menungso sak enek-enek kan sengsara keluar dari surga. Karena aslinya Nabi Adam itu kan tempatnya di surga, karena kesalahan beliau akhirnya oleh Allah diturunkan ke dunia untuk untuk bertobat istilahnya sebagai hukuman. Ini di rodok setengah dicela oleh Nabi Musa. Engkau adalah bapaknya manusia. Engkau yang mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Adam berkata, apakah engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan memilihmu dengan dirinya dan menurunkan kepadamu kitab Taurat? Ini maksudnya ya awakmu lak Musa to sing Taurat turun kepadamu. Kudune lak ngerti. Apakah kamu mencela kepadaku terhadap apa yang Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Jadi ini Musa kan istilahnya diwelehne karo Nabi Adam. Kamu itu adalah Musa yang Allah turunkan kitab kepadamu. Kamu lebih tahu tentang keadaan alam semesta ini. Mosok kamu mencela kepadaku terhadap apa yang Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Termasuk perdebatan yang mungkin ya yang diabadikan di dalam hadis sahih. Ini berarti Taurat turut kepada Nabi Musa. Kita nanti nggak usah mencela masalah ini, membahas masalah ini nanti di masalah qadar. Masalah membahas tentang iman kepada qadar nanti kita bahas tentang ini sedikit gitu. Tapi yang kita tekankan di sini adalah membahas tentang bahwasanya Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Lah awakmu lah Musa toh yang diturunkan Taurat kepadamu. Intinya itu yang dinukil oleh Syekh di sini. Kemudian yang kedua yang kita ketahui kabarnya, di sana ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kitab Taurat ini. Yang pertama namanya adalah Taurah. Dan ini yang paling banyak Allah pakai di dalam Al-Qur'an, paling banyak. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurah wal Injil. Allah menurunkan atasmu kitab yaitu Quran dengan benar membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini yang paling banyak Taurat. Kemudian ada juga Allah memakai bahasa Alkitab. Allah berfirman, "Walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul." Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab yaitu Taurat dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Kemudian ada juga Allah menggunakan bahasa Al-Furqan. Allah berfirman, "Walaqad ataina Musa wa Haruna wal Al-Furqan wa diya'an wa dzikra lil muttaqin." Allah telah dan sungguh telah kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan yaitu Taurat dan cahaya serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi namanya juga Al-Furqan. Selain itu juga Allah menggunakan bahasa kitab Musa. Kitab Musa. Allah berfirman, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah." Surat Al-Ahqaf. Sebelum Al-Qur'an adalah kitab Musa sebagai imam dan rahmat. Jadi Allah menggunakan bahasa kitab Musa. Maksudnya ya Taurat itu. Ada juga Allah menggunakan bahasa Al-Alwah. Al-Alwah itu ya lembaran-lembaran. Allah berfirman, "Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'." Kami telah menulis untuknya yaitu Musa di dalam al-alwah yaitu Taurat segala sesuatu sebagai nasihat dan perincian untuk segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 45. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain
di dalam Sahih Muslim dari kisah percakapan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam berkata kepada Musa, wa taqal alwah fiha tibyana likulli syai'. Ini sama bahasanya kalau tadi di hadis yang di atas tadi kan redaksinya dari hadisnya, loh bukankah kamu adalah Musa yang Allah menurunkan kitab Taurat kepadamu? Kalau di dalam lafadz hadis yang lain, dalam riwayat yang lain menggunakan bahasa alwah. Jadi bukankah kamu adalah Musa yang Allah menurunkan alwah kepadamu? Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Taurat yang sering Allah gunakan. Kemudian juga bahasa yang lain itu suhuf Musa. Menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya suhuf Musa adalah Taurat. Berarti ada 6 nama yang di situ Allah menggunakan nama-nama tersebut untuk menjelaskan tentang Taurat. Ini baru kita belajar nama-namanya. Insya Allah mungkin ya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita pertemuan berikutnya lagi kita membahas tentang kandungan-kandungannya. Ada sedikit kontradiksinya, bahwasanya kitab-kitab di dalam Taurat yang kita kenal dengan sekarang ini perjanjian lama, Injil juga perjanjian baru, itu ada sedikit perubahan yang dirubah-rubah oleh umat-umat selain umat-umat oleh mereka lah, dirubah-rubah isinya sehingga banyak penyimpangan di dalamnya. Tapi intinya kita beriman tentang poin yang dibahas adalah bahwasanya kita beriman dengan kitab-kitab yang kita ketahui namanya, yang Allah kabarkan kepada kita, beriman secara penuh, tidak mengingkari sedikit pun. Itu termasuk salah satu rukun iman. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin